kok salah terus, kadang bener wae ya perkara nah. Enggak sementing kowe mesti gawe ijazah ulama-ulama dhisik. Misale hafal Quran kabeh, hafal ayat kursi. Ayat kursi iku semua Quran itu ditulis ning Allah Mahfuz kecuali ayat kursi. Dewe Nabi khusus ayat kursi ku aku juga min kanzil arsy. Dadi gamane Nabi ngendikan semua ayat-ayat Quran itu ning dokumen umum nggih nang Allah Mahfuz, tapi aku juga ayat kursi min kanzil arsy. Kok gudange napa? Arsirnya ada ayat-ayat yang lebih spesial. Kalau sampean tanya, "Lho Gus, bukankah semua itu dawuh Allah?" Ya betul, semua dawuh Allah. Tapi tetap ada dawuh Allah sing hubungannya dengan makhluk. Itu di kelasnya kelas fadhail, keutamaan yang biasa. Ada ayat-ayatnya Allah yang tentang dirinya sendiri, itu yang tidak tertandingi. Ya kayak ayat kursi. Ayat kursi itu kan ayat di situ Allah menerangkan dirinya sendiri. Misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu kan Allah menerangkan tentang dirinya sendiri, tentu spesial. Gitu ayat-ayat sing meskipun ya tetap spesial jenenge dawuh Allah tetap spesial. Tapi ada ayat-ayat yang tentang kita. Misalnya ayat fankihu ma tobalakum minan nisa masna. Ayat-ayat seperti ini kan nggak mungkin setingkat. Ini kan ayat tentang kamu. Wis ngerti nak kelakuanem seneng wayo dikai hak wayo. Nah, tentu beda. Tentu semuanya spesial karena sama-sama kalamu. Tapi tentu beda. Dokumen ayat kursi tentu nggak sama dengan dokumen ayat fankihu ma tobalakum. Maka Nabi ngendikan ayat kursi ini bahkan saya ngambilnya min kanzil arsy, jadi spesial, sehingga terus kita dilatih guru-guru kita ngapal ayat kursi. Kan ora lucu, misalnya wiridan ning tahlilan fankihu ma tobalakum minan nisa terus lucu to. Tahlilan kok ngono iku piye ngono. Aneh-aneh. Mbok yo mikir to, senengane mbok antah. Mosok ayat Quran kok beda-beda. Goblok kandhanane angel bocah ngono. Dadi kene ku sing wis ngaji mulai bayi. Jadi ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya wakulu wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus wakulu wasrobu. Ya lucu tuh. Bocah kok kandhanane angel. Pusing ambek kowe. Ngaji tahunan gak ono perkembangan. Habis gue rame-rame dunya loh. Gue rame-rame apa? Dunya. Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Setan setruk tenang. Paham itu? Mulai setannya tangin, tenang ya Rafa. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Quran spesial, tapi tradisi ini ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya keliru. Wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sumber langit kaya ayat kursi. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari kanzil arsy katanya. Dan tidak ada nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial. Coba saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mesti ora pendak tahlilan ono sing order mboten niku wah apa-apa mosok eling pangeran nek pendak apa ngono aneh-aneh. Tahlil kok dikritik ya keliru sing kritik. Maca ayat kursi kok mbok kritik. Tapi ora dikritik ya perlu dikritik. Maca eling pangerane kok butuh berkat le dul nah eling ya eling ngono kuwi cara kula padha dene. Sing kritik mek sing dikritik. Kowe tahu tahlilan? Nate Gus nek ono undangan mboten mboten. Lah ya eling pangeran nek ngenteni apa? Undangan. Mane ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya tidak ada ya, harus menengahi sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocokan di sing bener. Ini yang jelas nak sing tukang tahlil ditakoki pangeran. Kita tahu eling aku nanti Gusti nak wonten undangan.
Terklarat bocah kok eling kiai, eling pangerane kok beda napa? Tapi misalnya kayak kundangan blas ditakoki pangeran, diundang tonggo kok ora teko. Mergo wedi bid'ah misalnya. Tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan ae, ora usah debat saiki, nggak apa. Cocokan ae. Tapi nak cocokan mbek aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning ijene mahsyar aku wis ning swarga. Ketemu lah, aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkarane napa? Ayat itu jan spesial tenan. Kula niku mboten saged ilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ta Allah iku Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati disalib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hebatnya Isa diangkat, diposisikan di langit, di kerennya apa? Jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita ini sebagai orang tuh punya ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan gak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati. Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh itu kan terus sempurna. Lu kan mau ayat kursi sempurna. Bejane Gusti kula maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihate mbahmu. Bocah kok. Oh, bocah ora bakat wali. Teke wis elek. Kabeh dimaterekno. Kasihate opo nek maca ayat kursi? Kasihate mbahmu ngono. Jimat ya seneng. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi mbok gedhingi teman-teman yo ora oleh pancen rezekine kadal jimat ke piye. Sing iso ngatur rezekine wong sapa? Wis keben, muga disepuro pangeran. Ratus pura ora apa-apa, kelakuan kok ngono iku piye. Wis terserah pangeran ae. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup itu bisa saja gak peduli kita karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu walanam. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, nggak nak loro neng rumah sakit itu, oksigen larang ingun. Padahal kue nak loro, oksigen di mana-mana gak tahu bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang nggak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah nggak butuh minum. Allah bikin padi nggak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita tidak ikut punya. Akhirnya seneng mbek pangeran. Cek apike jenengan Gusti gawe ra melok nganggo, sing nganggo kita-kita ini. Coba aku ora roh gawe rokok gunane apa ora roh. Ya gunane pekerjaan Gus, menyerap tenaga. Ya wis sauri-unimu. Sementing kowe roh gunane rokok. Paham nggih? Roh gunane rokok roh carane mandorot kanggo kowe. Dadi padha roe lah sementing. Ya ora apa-apa ta. Kalau senang berguyon kiai ini, hanya rawon wong pinter guyon kaya kiai. Wis, kalau ini nekani acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga Lek Lukman, sing ngisi Habib Umar, Mutahar. Semua nang, jadi guyonane neng kiai ora kiai kabeh, termasuk Habib Umar.
ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot, ada kiai rokok. Rokokan ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai niku maksudnya iku nak mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang dok, sama masih bawa korek. Maksudnya nak rokok mati gak ada Jumat. Jadi gak sambung apa? Nak guyonane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirannya setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Suwon spesial, seneng kalau niku bisa nikmati, ya seneng putune Rasulullah, ya seneng guyon. Jadi seneng itu gak kudu mewah, apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, jadi kalau nu di grup kata lah, kiai sing seneng guyon, sing sering. Mereka kalau khawatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mana kalau nu seneng, nak kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat, itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ada guyon supaya orang enggak uraan, ya bagus. Wah, penting ikhlas. Wis syaratnya kabeh iku penting ikhlas, sudah ikhlas. Ya ora kudu spesial, ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas terilah sementing napa? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti membaca. Wongku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata. Mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya, berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik singkek, milik non muslim atau milik wong Islam sekalipun. Mesti apa-apa tuku. Repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamane iso turu. Dan kalau orang rumah ayat kursi raiso turu, be turun. Karena yang mau colesane gak hati kalau macam. Lahu ma fis samawati wa ma. Terus mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu nasibnya terus kurang baik, nasibnya kurang baik. Ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah ngafirno. Sing maca ya padha dene ra paham mbek ngantuk bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di Gus sing bener wis takok ya provokator kowe. Sing jelas latih maca iku terus. Dadi Allah pirsa nak macamu ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati? Benda apa? Eling pengiran kok ngenteni apa? Apa? Iku tunggale. Tahu muni alhamdulillah nate napa nak permangan. Muni alhamdulillah kok ngenteni permangan bocah kok ora karu-karuan. Wong nek bakat wali kok teke wis elek. Jape kus keliru terus. Masih wong khusuk lah, ora bakat wali, khusuk tok tapi wis ruwet, uripe ruwet. Terus lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dalladhi yashfa'u indahu illa terus ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Jika mana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main gak didelok orang tuanya, karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih seneng dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini seneng sekali main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala, karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman.
Mane kanjeng Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat Hasyr. Lah aku ijazah iku kowe ora mungkin surat Hasyr ning juz pira wae kira roh kok dijazahno. Sing iku lho sing diakhiri suti law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi kok malah kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Tak terusnya terus waladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitabim min diyarihim li awalil hasyr wa dzanantum ayakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum min Allah fa'atahum tak terusnya serang rapal. Akhirnya ya itu tadi. Terus terakhir apa? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khalik, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu tahunya kita ya hanya diberi. Illa bima sadras wasi'a kursiyus samawati wal ardo, dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi sehingga kita tahu wah keren. Terus wala yaudu hifdzuma, dan ketika alam raya sebesar ini Allah tidak pernah capek mengurusnya. Ya, sampean kok tak pasrahi gawe kok ngrumat srengenge. Sampean ngrumat listrik omahmu lho kadang kabel pedhot, dope pedhot. Iku Allah ngrumat srengenge mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar. PLN itu kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Allah gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jen ra wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Mulane utek sing anut wali-wali itu teke waras. Men duit, ora di duit sumpek, di duit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tahu kagum mbek srengenge, ora tahu bengkel, ora tahu. Mergo mau ora bakat wali, itu teke wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngono kok do urip ngono. Habis ben urip pancen nang waya apa? Mati rame-rame apa? Donya nek ora ono kok ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasai ulfat ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar kok paham yang mulai apa mulai nggak takut ibu curi barang mau kaji mau Gus Pak nerang nopo delok rekamane atek dah wae tapi aku luwih seneng ngono timbang kowe nyimpul malah tambah keliru kabeh. Kulo niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpulno. Uteke beda kok nyimpulno terus piye. Tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru. Wong nyimpulno keliru. Mergo mesti nganggo uteke dhewe. Wis ben kok nunggu rame-rame apa. Kulo kadang mikir ya Allah. Lah saiki PLN ngurus listrik sa Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah. Jogja tok kok Bantul tok iku wae bengkelno. Awang nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan digawe bengi ben ra ketemu srengenge digenti bulan nek enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis turu. Diamuk bojo lah laudan lali. Sekarang itu segampang itu ngatur dunia itu segampang itu. Paham ya? Jadi semua enak lah pokoknya urip wis enak, pokoknya kabeh anut pangeran wis enak. Wala yautu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim terus turu. Semun Gusti kula tak tilem seteng dunia baik-baik saja. Sowan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Nah sing rapal ayat kursi terus ngritik, ora hafal. Butuh ngono. Wis apal lose wis darah di bitalas penting kowe hafal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ya ayat kowe hafal sik terus lagi betahno ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kaya kula misale biat aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Lan kula yo bingung ngadepi jenengan belondi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca.
Nah tentu ayat yang seperti ini kan nggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wakulu wasrobu. Makanya banyak ulama sama delok teng itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu nggak sekelasnya. Jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab bekala muwah, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasrobu, tentu kualitas fadhilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalam wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat 3 apa loco ngape turu woco di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul ditulis di paham apa? Ditulis didol. Nah, baru kayak didol ya kayak hikmah ya, akhirnya dipasang ning ruang tamu. Akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi. Pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti sing di omah Islam bukti nopo ono ayat kursi ini. Lho kula beberapa kali diselametno ayat kursi. Kula nak ning perjalanan marung. Itu kadang yang merasa nyaman mergo ning warungnya ono ayat. Wah berarti Islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng, tetep nulung. Ya ini jujur mawon, kula niku tetep asobia, artinya nek ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi, paling ndak kan orang ini punya etika, kira-kira ora bakal apa? Jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah, tetep umpamane terus dikek nggon salat. Senajan to sing duwe misale mbok salat ora ya ora perlu. Ya aja suudzon ngono wis anggap ae mosok masang ayat kursi kok. Ya sih gitu kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya ya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki Islami, sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah. Ayat kursi ini sing ngenes mergo tinggo ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo seneng tenan mbek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kalau bayangin anggar turu jangan seneng. Senengnya wow Gusti nak kulo turu itu langit bumi gak masalah. Bayangin nak pangeran sing turu sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan bala takhuduhu sinatu walan. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu. Beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la takhuduhu sinatu walanam. Allah ora tau ngantuk ya boten nate sehari. Akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Al islamu siji Islam al Qur'an lan Qur'an Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya celana ketika kita anak kula enten ngucap kita fi kulli yaumin raditu billahi nabah rabba wa bil islami dina. Raditu ridho ingsun billahi lan rabban sebagai pangeran. Aku ridho banget, seneng banget Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu terus ngantuk nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya buat pangeran ya pusing. Kadang pas sare dungani tenan juga boleh pas apa sare ribet. Tapi kita di pangeran sing la takhuduhu sinatu wala bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil qur'ani hukman wa imam. Dan kita ridho Quran sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imammu panu mantap. Terus nikmatmu piro? Islam, Quran, Muhammadur Rasulullah wal afiatu lan sehat. Ittifaul makarih tegese ora. Kaya kowe ngene iki ra di dhuwit lah kan gagah. Ora ning penjara, jajal kene penjara lara kabeh. Baru kaya ra di penjara Mas yo di rokok saler ngalor ngidul ambek nggo nasoihul ibad bariku kenalan ke grup wis rame dunya wis. Gak penting ngaji paham ora penting, sepenting tambah kenalan. Amit-amit tenan wis ben kok rame-rame apa dunya. Wasitro lan ketutup sangka celoke satrul uyub. Ndalah celamu ra konangan wong akeh. Yes, padahal ya kurang ajar kara-karuan. Ndalah ya rapati konang. Kenapa rapati konangan? Karena liyane ya sejenis. Jadi saling menutupi.
Alhamdulillah sareng wal ghina lan semuge anin nas termasuk nikmat iku orang enggak tergantung orang lah fi umurid dunya ing dalam urusan dunia. Tapi nek urusan akhirat kira iso ora bergantung guru. Jadi semuge sangka manusa terbebas iku maknane urusan dunia. Nek urusan akhirat kita butuh sanad kita ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira oleh beragama berpikir sendiri, ora oleh agama itu riwayat kira oleh mendekatkan Allah dengan cara kamu sendiri, ora oleh kudu nganggo sanad. Sesuai kaya wong-wong filsafat sing oknum iku. Saya ndak perlu salat. Allah kan ndak butuh ibadah kita, ngapain kita salat? Mbahmu ngono sing wong ngerti nek Allah ora butuh kita saja kok bogo kebanggaan mulai dhisik kiai yo ngerti nek Allah ora butuh kita yang butuh Allah. Lah mengekspresikan butuh kita kepada Allah kita nek Allah ora tau butuh bocah kok goblok ora karuan. Nah, itu karena dia berpikir cara beragama dengan pikirannya kita ndak. Kita tahu Allah ndak butuh kita tahu. Kenapa kita sholat? Karena kita butuh Allah. Nah butuh Allah itu implementasi kita di ajarannya Rasulullah kita sholat. Kok malah Allah ora butuh sholat. Jadi kira sholat Allah ora apa-apa. Kowe ra ono wae Allah ora apa-apa, kowe aneh-aneh kowe. Zaman kowe ra ono Allah ya ora apa-apa, baik-baik saja. Itu jokono kowe iku masalah, tapi ora bagi Allah, bagi kamu sendiri. Nah Allah ora masalah wis nyediakno neraka. Ya jadi orang itu boleh tidak butuh orang lain tapi fi umurid dunia. Nah urusan akhirat kalau butuh sanad ya wa inna hadzal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Agama ini ilmu, kamu harus punya sanad. Ya mau misalnya kula alhamdulillah di sanad kata lah. Keluarga saya terutama yang Mbah Mun terus ya sedaya lain dari keluarga saya, keluarga guru kita, gurunya guru kita sampai carane bernafas kita wae eling Allah mau fi kulli nafasin apa ada dauni amillahi wa ifdal fi kulli nafsin wa nafatin wiswa kita semua nafas kita. Imam Syafi'i kalau anak kula cek cilik lah tak kon ngapal lebet iki. Karena apa ya? Jangan kira Imam Syafi'i terus koyok kue mau belajar fikih mboten. Imam Syafi'i nak ape turu niku kula apal beberapa syairnya Imam Syafi'i. Makanya saya tambah seneng ambek jeneng Imam Syafi'i. Jadi beliau nak ape sare napa qalbi bi rahmatika wa humma dzu'unusi fi sirri wal i'lani wal fi sirri wal jahri wal i'lani wal ghalasi. Terus-terusane niku wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Dadi wa ma taqallabtu lan ora molak-malik ingsun. Cara wong Jawa iku apa wong turu ra iso-iso apa jenenge? Gelibakan. Ini Imam Syafi'i masuk barang gelibakan ini aku serepet santri ya apa mana nih sing rada islami dul apa resah Imam Syafi'i atau mikir utang iku aneh-aneh. Jadi wa mata qalabtu lan ora tau molak-malik ingsun. Maksudnya cara umum lho, cara bahasa kasare gelibakan. Fi naumi ing dalam turu ingsun wa fi sinati lan ing dalam ngantuk ingsun. Illa wa dzikruka kecuali eling teng jenenganmu benan nafsi antarane jiwaku wan nafasi lan nafasku. Dadi wa ma taqallabtu fi naumi wa fi sinati illa wa dzikruka benan nafsi wan nafasi. Jadi ulama di situ itu beliau tidak bikin syair, tidak bikin nadzuman, spontan tuh muji Allah. Nah, saya kira orang semadzab Syafi'i kayak kue wape turu ra iso glebakan mari rong mangan. Akhirnya mau mangan sih barang mangan warek rokokan lega terus ngorok turu ya Allah karim ya urip ya Allah. Jadi misalnya ra iso turu pikiran pertama mari kurang mangan warek rokokan saler terus apa turu ngorok wah karim setan min hawalika kanan kiri setan Pak. Padahal ulama dhisik ape turu wudu se maca tasbih se bariku angen-angen pangeran Rabbana ma khalaqta hadza wa batila terus bismika Allahumma ahya bismika amun terus bismika wada'tu jambi wa bismika arfa'u Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim rabbuna wa rabbu kulli syai' falikal habbi wan nawa iku donga turu ora ngarapal donga iku yakin wis kowe muni wah Gus Bak ngenyek wong tak tes malah ke isin yo dungane turu iku sing terkenal loh, donga turu mbek donga ngaji padha. Allahumma bismika Allahumma ya bismika.
Mergo ana kiai kota, Bu, tahu doa ngaji? Enggak tahu Pak Ustaz, dongane bismika Allahumma ya bismika. Loh Pak Ustaz itu doa tidur. Karena kalau ngaji nah jare ora kiai. Donga turu mek ngaji ku padha. Aku dhisik eskal. Maksude ku piye kok donga turu mek ngaji padha? Jebule nak ngaji turu. Ana kena ngaji dongane apa bismika Allahumma ya bismika terus ngaji faslon wis tok ndi-ndi. Udah serempet wis rame-rame jute yo urip apa wal afiatul lan afiat itifaul makare tegese ketolak sangka barang sing ora seneng supaya kula suwun nggih supaya jenengan sing seneng pangeran iki sai-saisamu supaya piye-piye sifat dasar wong mukmin bi walladzina amanu asyaddu hubbalillah misale ora iso asyaddu ya sementing hubban ya tentu asyaddu itu wong mukmin banget senenge ning pangeran kena makome rong iso asyaddu ya sementing ana senenge ya ana apa ana senenge dengan kadar yang kelasem lah sampai iso seneng lan makome para wali ya asyaddu banget seneng mau apa turu nak orang mau ayat kursi gak lega paham cukup mau ayat kursi bedak tahli mulane aku seneng ono sing ngritik aku seneng ben rame itu ben seru sing ngritik ya muga-muga apal tahlil dari ngritik itu fair ora apa apal terus ngritik mana tahlil sing wong sholli Abdullah sholati ala sate wong meneng kabeh iku meneh sing ngritik sing melok ora apal pokoke ujug-ujug muni wo filun susah es iya deh kau masoli Abdullah sholati ala sati makhlukatika Nurul Huda saya mas Nurul Huda terus oh sing guri semua orang gofil aduh sing ramai ini tok mak kiai apal ngurus profesi ini apal karena ning desa modelnya permanen bagian tahlil yo tahlil terus bagian donga yo jadi sehingga kiai donga kok digeser jadi mimpin tahlil yo gagap lo akeh lo kiai ngalim kon mikir tahlil yo mikir mergo wah dateng daerah kula kiai ngalim bar kon mimpin tahlil terus mau maca lelel wedok wah niki sempun niki pun tak takoki kene apa kapal dene rapal urutane iku rapal itu kan butuh apa ya butuh keahlian gitu repot kok gini sing tahlil loro kapok ngene nah kula tetep apal tapi singkat ae iku ngono sing luwih ahli to sing guri wis sing guri kacau meneh tahlil dening kiai iki sing guri sampe wah suwi iku mergo terkenal mbah iku nak tahlil suwi aduh masyarakat repot bareng diumumno BMC tahlil dipimpin kiai niki sing guri jabe wah suwi aduh nah donga dening Gus Wados wah cepet mesine Gus Wados aku mergo ngono donga suwi ra mesti mandi ya sadok cepet ae yang timbang donga guri sing guri mesti gremeng ana wong gak terkenal dongane suwi dicing wis guri waduh apa sawe mergo pikirane wong-wong wis nang berkat dibagi mulai mulane sing kritik ku keben ben balance ben seimbang cuma kalau suwun sing kritik ya kudu ngergani lah piye-piye iku umat dilatih kenal pangerane lewat kalimat thayyibah karena itu cara coba nak wis kenal ya aja waca bendak tahlil tapi turu ya diwaca ning omah ya diwaca tapi aja waca ngarep bojomu kok dikongko jampi-jampi ben ora nyoal blonjo waca dhewean ning kamar dinikmati kok waca ngarepe bojomu pas auzubillahi minasyaitonir rajim bojomu riwat memang aku setan ala perkara tok enak memang dia barani minasyaitonir rajim ya nak maca kok banter-banter ngarepe bojomu pas liwat pas apa auzubillah minasyaitonir rajim bojomu ngamuk malah repot Anas sange Anas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi dawuh yaqulu dawuh sapa rabbukum pangeran sira kabeh fil hadis qudsi dalam hadis qudsi dawuh ya ibnu adam ya anak adam tafarrugh tenanono sira li ibadah tafarrugh fokus faragh fokus tafarrugh fokus sira tapi mosok iki kuwi maknane fokus napa iki kuwi maknane apa
tenanono sira li ibadati krana ibadah ingsun amlak mongko ngebai ingsun kalbaka ing ati sira hinan ing semuge kowe atimu kebaki eling aku mesti atimu ku sugih wa amlak lan ngebai ingsun ya deka ing ngarepmu rizkon apane rezekine utawa rizkon ing rezeki wis aku iku eling aku tenanan mesti atimu tak gawe ati sing cukup lan rezekimu tak cukupi ya ibna adam la tabat aja ngedoh sira anli sange ingsun kowe aja geman adoh kok aku kaya apa apike pangeran zat sing gak butuh kita tapi ngandani kita kowe kok aja adoh kok aku wis sing parek aku mergo kaya nak adoh kok aku amlak mongko nut apa jenenge ngebai ingsun kalbaka fakron kowe nak adoh kok aku mesti kowe fikir ngene aja sampe kowe yo fikir ati fikir donya mergo adoh kok pangeran wong adoh kok pangeran di almla kalbaka fakron wa amla ulan ngebai ingsun yade ka ing tangan loro sira suhulan ing sibuk akhire wis adoh pangeran sibuk tapi ora dadekno barokah uripe iku lara-larane wong kaya ya sibuk kangelan jebule ora dadi barokah uripe mergo adoh saking pangeran ruang riwayat hadis sobat Tabrani Imam Tabrani wal Hakim falamma ta'antu fi thamani asyrata wa sannaftu kitab qada ya sahaba wa tabi'in terus sannaftu tarikh fil Madinah inda qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aktubuhu fil layalil mukmirah. Terus beliau saking kepingine tabarruk mbek Rasulullah niku setiap ngarang niku momentumnya nyari supaya dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika harus ngerasani orang, jadi kadang ngerasani wong ya penting. Karena ilmu itu harus dikontrol, nggak boleh semua orang bilang qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa hoax, bisa mencatut, bisa menjual. Nak muni kultu kan gak mandi, menurut saya kan gak mandi. Tapi kalau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan mandi. Jadi potensi pencatut itu banyak, sehingga dibutuhkan koreksi dalam ilmu hadis disebut al-jarhu wa ta'dil, disebut al-jarhu wa ta'dil. Harus ada kualifikasi rawi. Nah, kualifikasi rawi itu dilihat dari siapa. Beliau harus mengkonfirmasi mbek tanggane, mbek kancane. Kadang ning jaba ketok sabar, ketok ramah, juli nak nang omah kerenge ra karuan. Nah, itu harus dikonfirmasi. Akhirnya singkat cerita Imam Bukhari itu dalam banyak hal kadang ngrasani tiyang. Akhirnya diprotes. Jenengan iku kiai kok tukang ngrasani wong, kira-kira gitulah cara basa Jawa niku. Wong kiai kok ngrasani orang. Terus beliau ngendikan innama rawaina dzalika riwayatan walam naqulhu min indi anfusina. Semua itu terkonfirmasi karena tonggo-tonggone, konco-koncone bilang seperti itu, tapi tidak pendapat saya. Jadi gamane misalnya kula di konco Zaid, jare konco-koncone nak utang ra tau nyaur gitu. Maka ini sudah saya diskualifikasi. Takdis, tidak boleh jadi rawi hadis, nak utang ra nyaur gitu. Tapi orang maksudnya ranyaur mampu. Nah, mampu alhamdulillah jadi ra wajib. Mulane sampean nak kepengin diutang ora wajib bayar, ndonga kere sak kere-kere. Lho niki ijazah niku. Niku dijamin langsung mboten napa? Wajib. Monggo nak kepengin jajal. Kopil tuh. Wah sembrono tenan iki. Monggo nak sing kepengin diutang mboten wajib napa? Nyaur niku kedah kere sak kere-kerene. Nganti mboten wajib napa? Nyaur. Mengke nggih mboten wajib haji, mboten wajib zakat. Statusnya langsung mustahik. Nggih monggo nak kepengin jajal. Nak kepengin jajal. Nggih kula terusaken nggih. Terus orang dulu itu biasa ngerasani tiang tidak cocok, tapi kalau ketemu itu ya hormat. Karena ngerasani ini bentuk loyalitas sama ahadits Rasulillah supaya tidak diriwayatkan dari orang-orang yang tidak adil. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Tapi dia secara pribadi nggak ada masalah karena setiap orang selain Nabi tentu punya salah, nggak masalah. Kita hormat orang yang punya utang nggak bisa nyaur, nggak masalah. Tapi ya aja dadi rawi hadis untuk kang bodoni. Nanti kalau ini qala Rasulullah sing mutangi ku utange ra nyaur kok qala Rasulullah. Sing camah iku Kanjeng Nabi. Ya orang dulu itu bisa melakukan seperti itu bisa. Makanya ya ini agak unik.
Ya, jadi ini cerita-cerita sing dialami napa Imam sinten Bukhari. Saya atau orang kaya atau sing donatur. Iku duka. Beliau ngendikan la yasauni an akhussa bis sama'i qauman duna qaumin. Saya tidak bisa. Ini semuanya umatnya Nabi. Kemudian saya hanya ngajar 1-2 orang hanya karena dia anak pejabat atau orang tertentu, tidak bisa. Kalau kamu mau ngaji, ikut ngaji umum. Terus jenengan itu nih misalnya so salam templek teng kula 1 juta. Gelem ra gelem ya ngaji umum. Gak salam templek ya Allah, gak ngaji ya Allah. Sementing ojo terus pepeh bayar ngajine khusus Gus. Ojo ono wong liya. Ben sing pinter kula tok umat Nabi liyane giyoblok kabeh. Mboten purun. Imam Bukhari ngoten mboten purun. Terus la yasauni niki kula waca iki. Padahal niki anake raja. Ana Khalid bin Ahmad Khalifah Ibnu Thahir sa'alahu ayaqdura manzilahu fa yaqra at-tarikh ala auladi famtana min dzalik. Wa qala la yasauni an akhussa bis sama qauman duna qaumin. Jadi intinya niku Imam Bukhari akhirnya boten apa? Kersa. Lalu niki cerita keramat-keramatipun Imam Bukhari. Imam Bukhari niku selain kualifikasi hadis sesuai al-jarh wa ta'dil, niku setiap hadis niku disolati. Beliau adus sholat 2 rakaat, memanfaatkan perangkat rohani. Jadi beliau kualifikatif ya, al-jarh wa ta'dil ini rawi layak. Misalnya ada orang soleh khusyuk nang masjid terus. Biasanya problem wong soleh ora tau ngaji iki mboten purun. Iki soleh tok paling nang masjid pelarian. Niku kan kathah tiyang wiridan ning masjid takok kok betah ning masjid. Nek ning omah ono sing ngamuk ning kene mboten. Malah pengurus-pengurus takmir masjid ya ali. Nek cerita kula niku sakniki kuwathah Gus, tiyang teng masjid itu suwi-suwi. Dadi mlayu ning masjid iku perkarane kudu ngising. Ning omahe WC-ne elek ning masjid apik. Lho bar dhuwur turu, ditakoki takmir kok turu ning kene ning omah ora ono kipas angin ning kene ono kipas angin. Niki mboten suudzon, suul yakin kathah sing ngoten niku. Dadi ini mun sak dhuwure suudzon. Wong kula Imam Bukhari wae salah ra Allah. Engko njuk sepuro pengenan. Tapi itu cerita. Makanya Imam Bukhari ngendikan ono wong adil tapi ora tak jaluki riwayat. Mergo tidak diketahui dia yujalisu ahlal ilm sami dengan madzhabnya Imam Malik. Karena ilmu itu butuh dikonfrontasi, butuh misalnya Nabi ngendikan ini kok dohire tanafi mbek niki daure kok ta'arud. Itu kalau ahlul ilmi ngerti duduk perkaranya. Karena itu ilmu itu. Begitu juga Imam Malik seperti itu. Nah, singkat cerita Imam Bukhari itu pede meriwayatkan hadis setelah banyak orang mimpi Rasulullah itu liwat ditututi Imam Bukhari. Iku fawwah ma akhta aqdamahu qadamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus delamaan yang pernah diinjak Rasulullah niku mau ti'a qadami Rasulullah sing nate diinjak qadami napa Rasulullah. Itu Imam Bukhari persis di situ. Akhirnya ulama tahu itu maknanya betapa persisnya beliau ketika meriwayatkan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi orang mimpi niki teng kitab Fathul Bari. Imam Bukhari itu betul khirbah itu semacam peso kecil. Yadzubu anhu itu kalau ada orang melukai Nabi, dia yang bela-belain supaya orang itu tidak bisa melukai Nabi. Dan itu ditakwil oleh ulama bahwa beliau yang nanti akan mensortir al-ahadis al-maudu'ah, dibuang semua, nggak boleh dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemana itu jasa-jasa ini pun Imam Bukhari. Terus ketika beliau mau kapundhut, niki kan mboten kesuwen niki Gus Sapang pun badhe nyanyi Gus. Apa nasid? Nasid itu terjemahannya nyanyi ku anak-anak. Nah kanggo jenengan terjemahannya nyanyi. Nah ya amang mboten terjemahannya tetap nasid. Sholawatan iki. Nah Gus Sapang nyanyi ben tawadhu sederhana bahasane ora usah sok suci biasa wae. Dadi nak bin Muhammad bin Yahya ya amak ini qasidah terjemahannya sholawat. Gus Sapang wis nyanyi ngaji lagu. Insya Allah baru kayak tawaduk itu apik lah. Terus Imam Bukhari ketika mau kapundhut itu tertib sekali. Saya banyak membuktikan baik secara bacaan maupun nyata. Orang-orang soleh itu kalau mau kapundhut itu tertib. Mulane sampai nak kapundhut aja selonang-selonong. Nak mati itu sing tertib. Sing rapi lah, tertata. Kalau cerita sedikit, bapak kula niku selawase niku tiap tahun nilai kula teng Jogja. Iku mboten pernah memamitkan saya sama ketua tempat kerja kula.
Niku bapak tindak tengken niku Jumadil Ula niku. Saya tak pamit mbek kancamu, guru-gurumu, kanca-kanca kowe mulai ngenteni aku. Terus bapak recep kabundut. Mbah Mun juga gitu, saya menyaksikan sendiri mau kabundut itu uang dititipkan ke Subak. Iki aku nak balik, balekno, nak aku ora balik sebagai dulur-dulurmu. Terus beliau di pesawat ngendikan ke Yasin, tenang dosin aku tahlili. Terus ternyata di Mekah kabundut. Itu contoh-contoh kabundut yang tertib, beretika dan berperadaban. Nah Imam Ghazali luwih parah malih, parah kramate boten parah masalahnya. Engko mbok potong dadi geger. Niku badhe kabundut itu tuku kafan piyambak. Tuku kafan. Terus kanca-kanca sing perjalanan 3 hari karena dulu enggak ada pesawat. Ora ono WA. Niku diundang. Tolong dirongkas ning nggonku ya. Ketika beliau kabundut itu orang yang perjalanan 3 hari enggak ada yang terlambat. Ditakoki, "Kenapa kamu enggak terlambat?" "Saya sudah diundang 3 hari yang lalu." Nanti aku tuku kafan terus badan itu badhe subuh sholat terus piyambake cara Jawa nggih agak selonjor terus adike diceluk ali ya bil kafni aku jupukno kafanku. Terus diambung terus beliau ngendikan alar ridho bil intiqal ila malikil mulki pun kula ridho pindah teng alame jenengan Gusti, maksudnya kabundut. Ya terus kabundut. Jadi adike ora ribet tuku kafan, ribet tuku. Saiki ya ana persiapan tapi gaya-gayaan untuk kuburane wis digawe. Terus gaya mergo larang kawasannya itu elit. Ini buatan keramat nih sembrono nih. Lah Imam Bukhari ki ngoten badhe kabundut tuh wali-wali angkatan beliau ku dipeni. Desane piyambake jenenge Khortanka, napa bacane Khortanak mboten ngerti. Pokoke kawasan Uzbek karena itu ejaan Soviet. Sauni-unimu lho waca Khortanka, cek Khortanak, cek apa ngono lho. Sing maca penting aja waca demaan karena tulisannya kok sik. Niku wali-wali ngipi ketemu Rasulullah teng pagar desa, teng pojok, teng pintu gerbang. Wali-wali tanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini?" Antaziru Muhammad bin Ismail. Aku ngenteni Muhammad bin Ismail. Apa tak jak bareng. Terus wali-wali ini tangi krungu kabar Imam Bukhari kabundut. Nama beliau kan Muhammad bin Ismail. Jadi akhirnya wali-wali ngerti. Jadi badhe kabundut itu ditunggoni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula waca nggih tak waca Arabe. Engko nek mboten paham nggih muni amin amin nggih. Mboten santai mawon sampean. Kula niki mumpung dadi wong saleh mergo nderekaken kersane Habib Bidin. Ya kadang saleh kadang ora, nek ora saleh ya istighfar wis gampang, urusan mbek pangeran niku gampang. Ribet urusan mbek manusa. Terus yo sepuro iki kadang gremeng ya. Tapi ora usah kaget ya apik manusa kalah apik mbek pangeran. Pangeran wis Ghafur kok manusa kok Ghafur ketok ya ora lah wis biasa wae ngoten. Gampang urusan mbek pangeran ya. Ya cara kaidah fikih kan ngoten. Haqqullah mabniun alal musamaha. Urusan mbek pangeran iku gampang. Urusan mbek manusa ruwet ya. Sing dawuh ali wis. Niku fakta apa pengalaman ya? Pengalaman apa fakta? Pengalaman. Ini kanca kula oleh ali al-Habsyi. Nggih boten enten perkembangan mulirin mbek kula ya ora jelas ya. Nggih kula waca ya. Akhbarana Muhammad bin Makki sami'tu Abdul Wahid bin Adam at-Tawasis yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa ma'ahu jama'atun min ashabi wa huwa waqifun fi mawdi'in fasallamtu alaihi faradda alayhi salam faqultu ma wuqufuka huna ya Rasulullah qala antadhiru Muhammad bin Ismail falamma kana ba'da ayamin balaghani mautuh fanadhartu fa idzan huwa qad mata fi sa'ah allati ra'aitu fiha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Monggo ya nak badhe kapundhut sing tertib ya. Habib Ali bin Utsman kabari Habib Bidin ya Ali Al-Habsyi ya Muhammad kondo-kondo sik dadi saged takziah ya. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus kali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun.
Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal kan? Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah mau Mas Asep ya, Fatihah aja yang gampang ya. Nah ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini, tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya, tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan, barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil, itu saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan itu sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama. Tadi wa'tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP, SMA itu jilbaban kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial, ada apa? Ada garansi apa? Sosial dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya corong Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ya, ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa'tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya dia tambah lama tambah dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah atau salib saja apa ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, tapi ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini.
Tapi sudahlah Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus yang di Semarang Jogja. Mungkin yang di Kalimantan di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Ya lihat di TV-TV itu kan kasihan kan. Sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kuwekar preman tuh kan. Ini makan orang enggak kan udah. Kan ujiannya dua. Kalau penumpangnya cantik itu ya kecoba syahwat, kalau preman takut. Jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye sama, kenal wong ayu ujiane syahwat, kenal wong elek ujiane ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa kancanan wong elek itu ya dosa karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya nggak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu. Ya sudah ada takdir saja kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu saya akan ngaji Rebona, lalu ini ngaji. Ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa. Gitu. Jadi ya sudah tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya tidak iskal, tidak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei Wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikannya Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon.
Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya karena butuh? Kan jadi aneh kan? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari kulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan. Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena abudu. Iya karena nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya udah dong ya, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan, kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Ketika mana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Di iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajruqa ilya illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Mulai pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua.
Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, tuh keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Kali sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin anak-anak mau itu juga selain doa itu juga Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Ya. 17 ya? Ya. 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih. Ya kan? Makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin ruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang terawih lah Mas. Kalau terawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya. Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah ada. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab berangkat, istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, wes Pak muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Duwidek. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih?
Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafatkan Fatihah itu melafatkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarah-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami'a naqidan min fawqih. Farofa arok saufa qala hada babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hada malakun nazza ilal ardi walam yanzil qaddu ilal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah, tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh, kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah, kamu punya istri selama ini cerewet terus, suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang kayak sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah, karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim, kita ikrar Maliki Yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andaikan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat tuh karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang